Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Informatika dari Fakultas Teknik Unlam Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Isa. Nama saya Mas Jaya. Nama saya Wahyu Astuti Ningsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep sistem operasi. Selamat menyaksikan Cedido. Konsep sistem operasi. Konsep sistem operasi terbagi menjadi 5. 1. Manajemen proses, manajemen memori, manajemen input-output, manajemen file, dan security. Proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan dan dieksekusi. Suatu proses memerlukan resource pada saat eksekusi seperti CPU time, memori, file, dan input-output device. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Suatu proses jika terjadi interrupt, maka akan dihentikan sementara, dan jika akan dieksekusi kembali, maka akan dimulai dari step terakhir saat dihentikan. Suatu proses dikatakan sebagai parent proses, bila mana proses tersebut bisa menciptakan suatu proses baru. Suatu proses dikatakan sebagai child process, hasil menciptakan dari parent proses. Child process bisa menciptakan proses baru lagi. Contoh dari parent proses itu adalah A, B, C, D, E itu sebagai child process, E, F, G, H, I, J, K, L itu sebagai proses. Dalam proses dibedakan dua bagian, user identification atau UID dan group identification GID. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang memori. Memori adalah manajemen memori, melacak pemakaian memori atau siapa dan berapa besar. Memilih program mana yang akan di-load ke memori, alokasi dan dialokasi memori fisik untuk program. Umumnya memori bersifat volatile, tidak berpermanen, isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. I/O menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam atau open write, close. Contoh, user menggunakan operasi yang sama untuk write file pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk sama. Komponen OS atau sistem I/O. Buffer menampung sementara data dari ke I/O device, spooling, melakukan scheduling pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, atau antrian dan lain sebagainya. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci atau detail untuk hardware I/O tertentu. File kumpulan informasi yang berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembuat file tersebut. Bila file dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Metode yang digunakan untuk mengelompokkan file secara bersama-sama yaitu dengan menggunakan konsep direktori. System call menyediakan perintah untuk membuat direktori, menghapus direktori, menempatkan file ke suatu direktori, menghapus file dari suatu direktori. Saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan atau security system, jenis akses yang bisa dilakukan oleh seseorang pemakai pada suatu file atau proses atau mesin. Sistem keamanan pada Unix lebih baik daripada MS-DOS, di mana di Unix setiap file mempunyai tingkat keamanan sendiri-sendiri. Sedangkan pada sistem operasi DOS atau Disk Operating System, sistem keamanan diatur dengan menggunakan perintah /. Pada DOS hanya dikunci pada jenis filenya dan foldernya saja tanpa memandang user yang menggunakan. Pada kebanyakan sistem operasi Unix dan MS-DOS, piranti I/O dinyatakan sebagai suatu file abstrak. File abstrak ini dinyatakan dengan istilah special file. Ada dua jenis special file. Yang pertama, black special file, digunakan untuk piranti I/O yang terdiri dari sekumpulan blok
dengan alamat random, contoh disk. Yang kedua, karakter special file digunakan untuk model piranti I/O yang terdiri dari aliran karakter, misalnya len printer, interface network, dan System call. Sistem call ialah instruksi tambahan yang menghubungkan sistem operasi dengan program yang dibuat oleh si pemakai. Nah, tujuan sistem call adalah mengakses komponen-komponen utama dalam sistem operasi. Sistem call bersifat machine dependent atau bergantung pada hardware. Sistem call sendiri dibuat dengan bahasa C. Shell. Program yang memanggil sistem call adalah sistem operasi, editor, compiler, dan command interpreter atau shell bukan bagian dari sistem operasi tapi sangat penting dan sering digunakan. Shell bukan bagian dari sistem operasi tapi merupakan interface antara pemakai dengan sistem operasi. Pada saat pemakai login, shell akan running. Shell mempunyai standar input dan standar output yang dimulai dari $, atau %. Struktur sistem operasi dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu yang pertama adalah monolithic system atau sistem monolitis, yang kedua adalah layer system atau sistem lapisan, yang ketiga adalah virtual machine system atau mesin maya, yang terakhir adalah client server. Monolithic system pada dasarnya adalah konstruksi tanpa struktur, atau semua komponen sistem operasi bercampur menjadi satu. Yang kedua, layer system dikembangkan pertama kali oleh E.W. Dijkstra tahun 1968. Sistem ini terdiri dari beberapa lapisan, di mana lapisan atas hanya bisa memanggil lapisan yang ada di bawahnya. Makin ke bawah, lapisan makin mendekati lapisan hardware. Konsep ini secara umum disajikan dalam sistem multics atau multiplex information and computing service dengan sistem operasi time sharing. Yang ketiga, sistem virtual machine. Pada sistem ini, semua pemakai seolah-olah memiliki komputer sendiri-sendiri, padahal secara fisik hanya ada satu komputer saja. Tetapi secara logik ada beberapa komputer. Sistem maya ini disebut dengan CPM atau Conventional Monitor System. Yang terakhir adalah client server, karena berisi fungsi-fungsi dasar dari sistem operasi dan menangani komunikasi antara si klien dan server, yaitu dengan cara membagi-bagi sistem operasi menjadi beberapa bagian. Semua server berjalan dalam user mode. Hal ini menyebabkan server tidak dapat diakses secara langsung menuju hardware. Kita akan membahas tentang teknik pengelolaan hardware. Teknik pengelolaan hardware adalah suatu cara pengelolaan hardware yang dilakukan oleh sistem operasi. Ada 7 teknik pengelolaan hardware yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sistem single job, yang kedua adalah sistem batch processing, yang ketiga adalah teknik spooling, yang keempat adalah sistem time sharing, yang kelima adalah sistem multiprocessing, yang keenam adalah multiprogramming, yang ketujuh adalah real time. Sekian dan terima kasih. Sekian pembahasan materi kali ini dari kami. Semoga materi yang kami bahas akan bermanfaat buat kalian semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.